Oke, mengubah atau mengupgrade Kawasaki Ninja hanya dengan 3 pilar. Apa aja sih 3 pilar itu? Di sini Mister akan dibahas karena dengan 3 pilar itu bisa meningkatkan tenaga Kawasaki Ninja 2 tak lebih dari 10 horsepower dan biayanya juga sungguh sangat terjangkau dan yang penting PNP nggak ribet. Ini cocoknya bagi kamu yang senang Ninja tanpa ribet, tanpa repot, tapi tenaga naik signifikan. Ini dia 3 pilarnya ya kan ya. Sebetulnya saya tadinya mau 2 pilar, tapi sekalian 3 pilar aja deh. Nah, yang pertama sih dari sistem pembuangan. Nanti saya bahas juga. Tentu sistem pembuangan adalah knalpot ya kan ya, knalpot. Nanti kita bahas satu-satu juga ya. Terus dari sistem pemasukan dalam hal ini karburator. Nah, bisa mengandalkan karburator standar, ada ubahan tentunya ya, atau bisa mengganti dengan harganya mulai yang terjangkau ya kan ya. Nah, apa aja sih kita bahas yang ketiga. Selanjutnya dari area silinder atau porting ya. Bisa beli jadi atau bikin sendiri. Makanya kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama dari sisi yang paling gampang dulu yang sering dilakukan yaitu knalpot. Nah, sistem pembuangan ini pada Ninja 2 tak ini sangat mendongkrak tenaga paling signifikan ya kan ya. Tenaganya paling signifikan dengan mengganti hanya dengan saluran gas buang ini ya. Merek tentu kita bisa merujuk pada merek yang udah teruji kredibilitasnya. Kenapa sih dengan mengganti knalpot bisa meningkatkan dan kira-kira berapa horsepower tenaga yang bisa didapat hanya dengan mengganti knalpot? Nah, yang pertama kita tentu memilih tipe knalpot yang bagus sesuai dengan spek mesin ya kan ya. Untuk ubahan harian atau yang kita pingin PNP itu disesuaikan ukuran perut dan juga stinger dan tipe lehernya. Nah, itu ya udah dibahas sebetulnya di video lama saya. Dengan mengganti knalpot itu tenaga bisa antara 5 sampai 7 horsepower. Ya. Saya bukan bicara asal ngomong gitu, dengan mengganti hanya knalpot, tenaga si Ninja itu naik sekitar 5 sampai 7 horsepower. Terbaru itu saya lihat di Instagramnya RAT ya, dengan hanya mengganti knalpot aja tenaga Ninja naik 7 horsepower. Tenaga Ninja asal kalian tahu, tenaga standarnya di krek as ya itu 30 horsepower. Tapi di mesin Dino yang diukur di murni roda belakang itu sekitaran 24 horsepower. Di mesin Dino Leeds ya. Kalau di mesin Dino BRP mungkin sekitar 26-an ya. Nah, saya kemarin lihat di Instagramnya RAT dengan mengganti knalpot yang dari standarnya 24 horsepower di mesin Dino Leeds ya di murni roda belakang menjadi 31 horsepower tanpa ubah setting sepuyer ya. Jadi pemilihan knalpot itu sangat berpengaruh ya. Yang menentukan tenaganya paling gede. Ini ya anggaplah knalpot yang biasa yang ecek-ecek ya bisa meningkatkan 5 horsepower dan yang bagus seperti merek terkenal lah, merek terserah silahkan asal yang penting jangan yang KW itu bisa meningkatkan tenaga 7 horsepower dengan hanya mengganti knalpot aja ya. Nah, selanjutnya itu pertama kan tadi sistem pembuangan, selanjutnya sistem pemasukan karburator. Nah, sistem pemasukan karburator kita gampang ya. Ini di sini standarnya Kawasaki Ninja RR adalah VM28 dan standarnya Ninja R adalah PWL 26. Nah, kita bisa lakukan hemat tentu dengan cara merimer. Contoh misalnya bawaan Ninja R itu keihin PWL 26 bisa dirimer menjadi kaihin yang PWL-nya remer 28 atau 30. Itu dengan merimer aja bisa meningkatkan tenaga 1,5 horsepower ya. Dengan merimer aja ya. Dari ukuran 26 ke 28 atau 30 sekitaran 1,5 sampai 2 horsepower ya. Itu dengan merimer. Ah, bagi kalian yang itu ongkosnya sekitar 150 sampai 250 ribu ya untuk merimer ya. Tapi ada yang praktis juga misalnya dengan mengganti ukuran langsung membeli merek aftermarket karburator. Misalnya saya contoh ya. Misalnya saya ganti pakai CPO ya. Dari standarnya PWL 26 ya. Misalnya jadi CPO 28 atau 30. Ini meningkatkan power ya sama dengan dirimat tadi sekitar 1,5 sampai 2 horsepower di mesin standar ya. Di mesin standar bukan kolekan, kalau kolekan tentu lebih gede lagi ya. Jadi bisa dibayangkan dari knalpot 7 horsepower disumbangkan dengan dari karburator sekitar 1 sampai 2 horsepower itu sangat meningkat. Jadi kalian bisa merimer yang VM28 menjadi 30 misalnya atau PWL26 menjadi ukuran 30 di rimer ya. Itu dananya sekitar 150 sampai 250 ribuan.
Tapi kalau beli ya tergantung. Kalau misalnya saya beli, contoh ya nih, maaf saya sebutkan tadi merek CPO ya, misalnya harganya 300 ribuan, atau misalnya pengen pakai PWK, itu saya akan pakai PE. Misalnya PWK, nah itu PWK, pakai PWK ukuran misalnya 28 atau 230 ya, tergantung merek ya. Sama, mulai dari 200 ribuan sampai yang mahal ya 1,5 jutaan. Tapi yang murah-murah aja lah, yang ya kisaran 200 sampai 700 ribuan itu udah bagus kok. Itu meningkatkan tenaga 1 sampai 2 horsepower. Itu pilar kedua ya. Pilar pertama, sistem pembuangan. Karena dengan mengganti knalpot Kawasaki Ninja standar yang banyak sekatnya, itu tentu banyak sekat standarnya itu tentu power jadi drop. Jadi power itu terbekam. Jadi ketika ganti knalpot, power akan loss keluar. Jadi potensi tenaga yang dimiliki tidak tidak tertahan oleh knalpot standar. Jadi dengan mengganti knalpot itu sungguh signifikan ya. Pilar pertama knalpot, pilar kedua karburator. Ya kalau untuk korek harian begini ya, ukuran 28-30 udah cocok lah. Meskipun 34 bisa bang di mesin standar bisa. Tapi kan kita merujuk untuk harian, masih memikirkan efisiensi irit bahan bakar yang namanya juga kita korekan PNP. 3 pilar itu cukup lah ya. Oke, selanjutnya nih yang ini sebetulnya pilar ketiga nggak wajib. Kenapa saya bilang tidak wajib? Karena dengan mengganti pilar pertama knalpot dan pilar kedua karburator ya. Pilar pertama knalpot dan pilar kedua misalnya karburator itu udah lebih dari cukup ya untuk korek pelajar atau korekan ringan, korekan PNP pada Kawasaki Ninja 2 tak. Nah, tapi makanya saya masukkan pilar ketiga yaitu area head dan blok silinder. Dalam hal ini bisa dikatakan porting. Ada 2 alternatif ya, alternatif murah dan alternatif mahal. Alternatif murahnya apa ya? Dengan porting ke mekanik berpengalaman. Sekali lagi mekanik berpengalaman ya, karena Ninja ini nggak sembarangan ngorek. Belum tentu yang bisa ngorek motor 2 tak bisa ngorek Ninja, karena Ninja ini unik gitu. Jadi harus yang benar-benar paham Ninja supaya hasilnya maksimal gitu dalam hard power ya. Porting ya, kalau porting misalnya saya porting pelajar aja saya tarifnya 600.000 ya, udah termasuk ubah head. Kalau saya pribadi ya 600.000 itu udah porting ya, porting blok ya, sama sekalian mengubah ini ya, mengubah head, karena lebih maksimal porting ya dengan diubah head. Jadi saya bloknya saya portingan pelajar ya, portingan harian, portingan pelajar kasakannya seperti itu, karena bukan untuk balap ya, jadi masih enak dipakai harian ya, jadi masih enak dipakai harian, tapi tenaganya powernya gede. Tapi sekali lagi ini poin pilar ketiga ini tidak wajib ya, dengan mengganti knalpot dan karburator aja udah lebih dari cukup ya kan ya. Nah, ini kalau porting harian dengan ubah head ini bisa meningkatkan tenaga besar juga ya. Kisaran minimal 5 sampai 7 horsepower. Kalau mekaniknya jago untuk porting ya. Sekali lagi ya, karena porting harian ini tidak ekstrim banget, jadi antara 5 sampai 8-9 horsepower lah. 5 lah katakanlah paling jeleknya lah. Itulah seperti itu ya Gan ya. Dengan porting aja dengan biaya 600.000 motor udah kenceng. Tapi ada alternatif kedua tentang pilar ketiga ini. Kita bisa membeli blok yang udah jadi. Nah, ini sering saya bahas juga ya. Sering saya bahas juga, mungkin nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Misalnya mengganti blok dengan PDK Go tipe BW seperti saya punya yang kemarin-kemarin saya bahas, misalnya blok tipe BW ya Gan ya. Atau misalnya pakai ya bang, saya pingin pakai merek KTC. Nah, KTC Gold, kebetulan KTC Gold juga udah saya bahas juga. Misalnya bang, saya pingin ganti sama merek Moto1. Nah, itu juga bisa juga. Kisaran tenaga ya naik sekitar 4-6 horsepower ya dengan mengganti blok PDKBW, KTC Gold, terus Moto1, terus ada lagi ya. Misalnya bang, saya pingin yang untuk bore up yang 63 ya, atau misalnya bore up 65 atau 68, atau misalnya yang ya antara 180 sampai 200 cc bisa ya, bisa juga. Itu misalnya ada blok UMA, udah saya bahas juga blok UMA yang 180 cc, tinggal pasang aja. Terus misalnya ada blok Kawahara ya kan ya, atau blok 200 cc merek ISMP kah, merek SAK, Hinode dan lain sebagainya, itu juga bisa. Tapi memang untuk harian
yang diameter 59 aja lah, yang 150 cc aja udah cukup. Misalnya cukup dengan KTC Gold, dengan Moto One, dengan PDKBW seri X, seri BW, itu udah lebih dari cukup. Dengan alasan ini masih digunakan untuk harian, masih irit. Ya nggak masalah pakai yang 180 cc merek UMA misalnya. Atau 200 cc merek ISMP, merek Hinode, merek Shark. Banyak ya, itu ya bisa. Tapi untuk harian ya pasti lebih boros dibanding yang versi 59 alias 150 cc. Itu dengan pilar ketiga itu ya bisa menaikkan tenaga. Yang penting kalau kalian modalnya minim di porting, pilihlah mekanik kepercayaan yang biasa nanganin 2 tak. Itu tenaganya 5 sampai 9 horsepower. Kalau mekaniknya bagus, katakanlah kalau mekaniknya biasa 5 horsepoweran dengan porting udah dapet lah itu ya. Tapi kalau yang blok yang udah jadi seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya merek Moto One, KTC, terus PDK BW itu ya sekitar 4 sampai 6 horsepoweran ya, 4 lah katakan 4 horsepower itu udah ya, karena tingginya contoh ya, tingginya untuk Moto One tingginya 30, standarnya kan 34 exhaustnya itu. Untuk KTC Gold tingginya 31, untuk PDK BW tingginya 31 dari standarnya 34. Tentu lebih pelong lagi, tenaganya lebih keluar ya, sekitar 4 sampai 6 horsepoweran lah naik ya, katakanlah 4 lah atau 3 lah jelek-jeleknya dengan mengganti block aftermarket. Tapi kalau dengan porting itu lebih gede lagi ya. Kenapa? Karena kalau block aftermarket lubang-lubangnya lebih besar dari standar, tapi nggak segede, nggak setajam lah kata mekanik, nggak seenak kita bikin dengan porting sendiri ya. Jadi kalau pingin bagus ya porting sendiri dengan mekanik andalan. Kalau nggak mau repot ya tinggal beli blok yang udah jadi aja ya. Seperti yang tadi. Kalau pingin kenceng lagi ya mau nggak mau pakai yang 180 cc misalnya UMA atau 200 cc. Tapi ya tidak disarankan sih untuk harian karena boros. Terus agak sedikit panas juga. Nah alternatif panas tentu kalian pilih ini ya. Water coolant yang bagus, kayak saya misalnya yang titik didihnya bagus ya, banyak ya, misalnya merek Priston, merek Top One itu udah lebih dari cukup standar lah untuk pendinginan mesin, karena udah ngubah mesin itu tentu akan sedikit lebih panas. Jadi 3 pilar, pertama knalpot sekitar 5 sampai 7 horsepower, karburator sekitar 1 sampai 2 horsepower, itu sampai ukuran 30 yang hitungnya ukuran 34, 32 lebih gede lagi powernya karena flow rate-nya lebih gede, tentu power horsepower-nya tentu lebih gede. Kita ngitung yang 28, 30 naik sekitar 1 sampai 2 horsepower. Terus portingan, kalau portingan ya sekitar katakanlah 4 sampai 9 horsepower tergantung mekanik yang bikin itu ya. Dan yang tinggal pasang bloknya aja ya sama sekitar 3 sampai 6 horsepoweran, sedikit lebih rendah karena saya rasa tetap porting sendiri itu lebih gede dibanding dengan yang pasang doang. Nah jadi itu ya 3 pilar tentang korekan pada Kawasaki Ninja ya. Tapi kalian misalnya bang saya 2 pilar aja, knalpot dan karburator karena sayang mounting block atau sayang beli blok Moto One KTC yang harganya ya, oh ya harganya blok KTC itu ya sekitar 28-an sekarang. Kalau Moto One ya sekitar 3-an lebih, 33 mungkin. Kalau PDKBW mahal sekarang 5 jutaan ya, sayang ya. Lebih baik ya 2 pilar cukup. Tapi kalau kalian ada dana lebih, tinggal beli blok-blok tadi nggak masalah. Atau misalnya saya porting aja lah, hemat nggak apa-apa, di porting yang standar aja ya itu sekitar saya 600 ya, kurang lebih lah, paling mahal mungkin 700-800 ya. Mungkin itu aja kan tentang 3 pilar korekan Kawasaki Ninja. Pokoknya mantap, gaspol Bang Pedro. Nanti ketemu di video selanjutnya tentang Kawasaki Ninja.